welcome back with me Miss Mega, hanya di Miss Mega Class. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat-sehat aja ya. Untuk pertemuan kali ini, Miss Mega akan membahas topik tentang applying for a job. Ya, jadi beberapa tips ketika melamar pekerjaan and how to write several documents before applying for a job. Nah, ketika mau melamar pekerjaan, dokumen apa saja sih, file-file apa saja sih yang bisa dipersiapkan? Biasanya kita bawa CV atau curriculum vitae. Kita juga menyertakan covering letter ya, sebagai surat pengantar atau surat lamaran. Oke, jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang how to write CV and covering letter. Miss Mega ingin menjelaskan dulu apa sih pengertian daripada kedua topik ini. Apa sih pengertian daripada covering letter? Do you know what is covering letter? Do you know what is curriculum vitae? Secara definisi, curriculum vitae is a short written descriptions about your personal information, education, qualifications, and also work history. Jadi di sini adalah deskripsi singkat dan padat mengenai diri Anda, kemudian pendidikan, kemampuan, dan juga pengalaman kerja. And in other case, covering letter is a document which provide additional information about your skills and also experiences. And also in this letter, in this covering letter, you have to provide and recent information why are you qualified enough for the job being applied. Jadi covering letter ini adalah surat yang kalian kirimkan. Jadi di sini menyediakan informasi lebih jauh tentang kenapa Anda itu cukup berkualifikasi untuk menduduki posisi yang Anda lamar, seperti itu. Hal-hal apa saja sih yang tercantum di dalam sebuah curriculum vitae? Yang pertama itu adalah personal information. Yang kedua itu education. Kemudian yang ketiga adalah skills. Yang keempat adalah work experience. Yang terakhir Anda bisa mencantumkan objectives. Well, di dalam personal information, you have to provide the information about your name, nama, and then date of birth, tanggal lahir, and then address, ini alamat, kemudian gender, kemudian nationality, kewarganegaraan, and your phone number, and then your email address. So that's hal kedua yang perlu dicantumkan dalam sebuah curriculum vitae, yaitu education. Kalau pendidikan formal ya dari SD ya sampai SMP, SMA, dan pendidikan informal misalnya kalian mengikuti pelatihan di beberapa lembaga kursus, jadi itu juga bisa dicantumkan sebagai sebuah nilai plus. Poin yang ketiga yang harus kalian tulis dalam curriculum vitae kalian adalah about your skills. Skills di sini mengacu pada hard skill, misalnya kemampuan berbahasa Inggris ya, language skills, dan kemampuan berbahasa Jepang, ataupun kemampuan internet. Poin yang keempat about your work experience, mulai dari posisinya, kemudian nama perusahaannya, dan tahun bekerjanya ya. Startnya itu dari tahun berapa, bulan berapa, sampai tahun berapa dan bulan berapa juga. Nah guys, selanjutnya kita bahas topik yang kedua, yaitu bagaimana caranya untuk menulis covering letter dan hal-hal apa saja sih yang harus dicantumkan. Covering letter itu secara general terdiri dari 4 unsur ya dalam penulisan covering letter berbahasa Inggris. Yang pertama itu kita namakan header, yang kedua itu adalah introductions, ketiga itu adalah body atau isinya ya, dan yang terakhir adalah closing atau penutupan. Jadi secara garis besar di header itu akan dicantumkan mulai dari tanggal penulisan surat, kemudian kepada siapa surat itu ditujukan. Misalnya jika kalian tahu nama daripada HRD ataupun orang yang kalian ingin kirimi surat tersebut, ataupun departemennya secara general juga boleh, kemudian nama perusahaannya dan alamat perusahaan itu di mana.
jadi disebut dengan header. Kemudian poin yang kedua itu setelah header kalian cantumkan di introductions itu berupa salutations ya. Salutations misalnya dear sir atau dear madam. Dan untuk body of the letter itself, nah di sini harus mencantumkan dari mana kalian mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut dan posisi apa sih yang sebenarnya sedang kalian lamar di situ. Kemudian juga kalian harus memberikan alasan-alasan kenapa kalian that you are qualified enough to fill that positions, untuk mengisi posisi yang sedang dilamar. Kemudian apa juga sih keahlian Anda, baik itu yang bersifat soft skill maupun hard skill, bisa dicantumkan di body of the letter. Dan jangan lupa juga pengalaman kerja ya, misalnya kalian sudah mengajar bahasa Inggris ya, jika lowongan itu untuk ditujukan untuk guru ya selama 5 tahun, sehingga saya berkualifikasi untuk menempati posisi yang sedang Anda apply atau ingin Anda lamar. Dan pada poin closing ya, penutupan, di situ dicantumkan ucapan terima kasih secara general, dan Anda sudah ready dan siap untuk dipanggil dalam sesi interview. Baik, selanjutnya saya akan berikan kalian secara langsung contoh daripada curriculum vitae. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertama itulah header, kemudian ini adalah introductions, and then continue ke body atau isi daripada surat itu, dan yang terakhir itu adalah closing. Sebagai contoh saja, misalnya tanggal suratnya itu Februari 2021. Nah, di sini ditujukan kepada Dear Director of Ganesha Operations, Melati Street number 57, Tabanan. Nah, kemudian untuk salutationnya, ini yang dimaksud dengan salutations ya, misalnya itu Dear Sir atau Dear Madam. Oke, untuk body of the letter itself, di sini dicantumkan dari mana kalian mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut. Misalnya, according to the information about the job vacancy internet www.jobstreet.com, I would like to apply for English instructor positions in your company. Informasi pekerjaan ini didapatkan dari internet, yaitu melalui www.jobstreet.com, dan Anda di sini ingin melamar pekerjaan sebagai seorang instruktur bahasa Inggris. Nah, di sini dapat dicantumkan lagi kenapa Anda itu kualifikasi untuk menduduki posisi yang sedang Anda lamar. Misalnya, I am a good health, willing to work, fast learning, and work well with others, and also I have good communication skill and speak English fluently, both oral and written. Tidak lupa juga kalian bisa mencantumkan secara lebih detail mengenai your educations or working experience. For the example, contohnya di sini adalah I was graduated from Ganesha University Singaraja, majoring in English education, and have been working for some educational institutions as English instructor since July 2015. And I believe my experiences in this related field have been useful for me to contribute your company better. Dari pengalaman kerja dan juga kesesuaian antara prodi yang dulunya diambil dengan lapangan pekerjaan yang sedang dilamar. Nah, di sini cantumkan alasan Anda juga, Anda memang memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi tersebut. Kemudian ini adalah untuk closing ya, mengucapkan rasa terima kasih ya. Misalnya, I would greatly appreciate an opportunity to convince you that my service would be an asset to your company, and I hope my qualifications and experience meet to your considerations. Thank you for kind attention, so I'm looking forward to your reply. Nah, di sini Anda mengharapkan untuk dipanggil di sesi interview, dan ini adalah end salutations, and you have to provide your name. Well guys, I think that's enough for the lesson today. Nah, for the summary of the lesson, pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari 2 topik. Yang pertama itu mengenai CV, dan yang kedua itu mengenai covering letter. Bagaimana cara menulis CV atau covering letter yang baik, benar, dan juga menarik. Saya juga sudah memberikan contoh-contoh daripada both of CV and also covering letter. Jangan lupa juga kalian untuk selalu
nonton Miss Mega Class, karena di Miss Mega Class ini kalian bisa mendapatkan informasi tentang pembelajaran bahasa Inggris. Dan jangan lupa untuk subscribe juga ya, agar channel ini bisa terus berkembang.